Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Raisa. Bapak Ibu sekalian, tentunya pada sore hari ini kami akan mencoba mengupdate situasi terkait sektor kesehatan. Seiring dengan perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan serta perbaikan pada laporan kematian yang sebelumnya tidak dilaporkan, maka kami sampaikan kasus konfirmasi harian hari ini pada tanggal 21 Juli pukul 15 berjumlah sebanyak 33.773 kasus konfirmasi positif, dengan kasus sembuh sebanyak 32.867 dan dengan angka kematian sebesar 383 kematian. Kasus konfirmasi positif dan kasus sembuh menunjukkan tren yang baik dalam beberapa hari terakhir ini, dan semoga tren ini terus berlanjut seiring dengan diberlakukannya PPKM level 4 seperti yang terlihat pada slide berikut ini. Di tingkat provinsi, belum ada perubahan level situasi pandemi. Seluruh provinsi di Jawa Bali masih ada pada situasi level 4. Kalau kita melihat seperti di DKI Jakarta, semua kabupaten kota pada level 4. Di Jawa Barat, 13 kabupaten kota pada level 4. Kabupaten Majalengka turun dari level 4 ke level 3, yang ini merupakan berita baik, dan ini merupakan progres yang sama-sama kita harapkan untuk semua kabupaten kota lain untuk segera menyusul. Untuk Provinsi Jawa Tengah, 21 kabupaten kota berada pada level 4, dan kabupaten yang turun dari level 4 ke level 3 adalah Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, dan ada kabupaten yang juga naik dari level 3 ke level 4, yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Batang. Untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, semua kabupaten kota pada level 4. Provinsi Jawa Timur, 30 kabupaten kota di level 4. Sementara kabupaten yang naik dari level 3 ke level 4 adalah Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Lumajang, Kota Probolinggo, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Bondowoso. Untuk Provinsi Banten, 4 kabupaten berada pada level 4. Kota Cilegon khususnya naik dari level 3 menjadi ke level 4. Sementara untuk Provinsi Bali, 4 kabupaten kota di level 4. 4 kabupaten tersebut, Klungkung dan Kabupaten Gianyar, naik dari level 3 ke level 4. Terkait keterisian tempat tidur di tingkat provinsi relatif menurun, walaupun sebagian besar provinsi di Jawa Bali masih di level kapasitas respon yang sama seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Provinsi DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Tingkat keterisian tempat perawatan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah menurun sampai dengan di bawah 80%, sehingga kapasitas respon perawatan yang semula terbatas menjadi kapasitas yang levelnya sedang. Sementara di Provinsi Bali, di mana bed occupation rate atau tingkat keterisian tempat perawatan terjadi peningkatan, walau masih di bawah 80%. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Timur menjadi satu-satunya provinsi di luar Jawa Bali dengan tingkat keterisian pada angka 81%. Untuk Provinsi DKI Jakarta, bed occupation rate menurun dibandingkan minggu lalu yang mencapai 92%. Saat ini pada angka 84% dengan distribusi mulai dari 78,5% di Jakarta Utara sampai 94,2% di Jakarta Barat. Jumlah tempat tidur masih terus akan ditambah. Provinsi Jawa Barat, angka keterisian tempat perawatan menurun hingga 89% dari minggu lalu 79%. Hampir seluruh kabupaten kota melaporkan penurunan tempat keterisian perawatan. Bor tertinggi atau 90% adalah di Kabupaten Ciamis yang memiliki 118 tempat tidur, dan yang terendah adalah Kabupaten Garut yaitu 46,7% yang memiliki 761 tempat tidur.
Sementara bor di Provinsi Jawa Tengah terjadi penurunan dari 86% menurun hingga 78% di kebanyakan kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah, kabupaten kota menurun atau relatif tetap dibandingkan pada minggu sebelumnya, dengan pengecualian khususnya Kabupaten Pekalongan yang mengalami peningkatan bor dari 77,6% menjadi 82,9%. Walaupun jumlah tempat tidur sudah bertambah menjadi 98 dari minggu sebelumnya sebanyak 87 tempat perawatan. Bor di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta relatif tetap dibandingkan minggu sebelumnya dengan pengecualian Kabupaten Kulon Progo yang mengalami penurunan menjadi 68%, namun peningkatan terjadi di Kabupaten Gunung Kidul menjadi 89% dari sebelumnya 81%. Untuk Provinsi Jawa Timur, kebanyakan kabupaten kota di Jawa Timur tidak mengalami perubahan bermakna dalam keterisian tempat tidur. Namun beberapa kabupaten kota mengalami peningkatan bed occupation rate, yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tulung Agung, dan Kabupaten Situbondo. Walaupun demikian, beberapa kabupaten mengalami penurunan bed occupation rate-nya, yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sampang, Kabupaten Lamongan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Bangkalan. Untuk provinsi di Banten, bed occupation rate semua kabupaten kota tetap atau menurun sedikit dibandingkan minggu sebelumnya. Sedangkan di Bali, bed occupation rate-nya relatif meningkat dibandingkan minggu sebelumnya. Hanya Kota Denpasar dan Kabupaten Jembrana yang tidak mengalami perubahan bed occupation rate secara bermakna. Selanjutnya, saat ini kita melihat bahwa tempat tidur isolasi dan intensif untuk pasien COVID-19 di Indonesia tersedia sebanyak 124.747 tempat perawatan dan yang terpakai baru 91.787 tempat tidur. Tempat tidur COVID di Indonesia ini sejak tanggal 17 Mei tahun 2021 telah bertambah sebanyak 45.592 tempat tidur perawatan. Dari 3.083 rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia yang telah ditetapkan sebagai rumah sakit yang melayani COVID-19 di Indonesia adalah sebanyak 990. Dan ini sangat memungkinkan untuk kemudian ditambah lagi mengingat eskalasi kebutuhan di lapangan. Selain itu, Kementerian Kesehatan melakukan penataan ulang terkait pelayanan kepada pasien COVID-19, di mana tempat isolasi terpusat dilakukan di fasilitas seperti fasilitas pendidikan dan pelatihan ataupun asrama haji, sementara untuk kasus-kasus COVID yang ringan ataupun yang sedang, ringan dengan bergejala. Sementara untuk kasus COVID sedang dan berat dilakukan penanganan di rumah sakit lapangan ataupun rumah sakit TPD. Untuk penanganan kasus-kasus intensif dan sangat berat ini dilakukan pada rumah sakit rujukan COVID tipe C, tipe B, dan tipe A. Peningkatan jumlah tempat tidur isolasi atau intensif, penambahan sebanyak 1.284 tempat tidur ini dilakukan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Untuk wilayah Bandung telah ditambahkan sebanyak 1.170 tempat tidur perawatan. Sementara itu di wilayah Semarang dan Solo telah ada penambahan sebanyak 530 tempat tidur. Untuk penambahan pasien COVID di wilayah Yogyakarta, ini telah ada 668 tempat tidur yang telah ditambahkan. Sementara untuk wilayah Bali, 423 tempat tidur perawatan dan intensif juga sudah ditambahkan. Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan seluruh elemen pemerintah, masyarakat, entrepreneur, startup, dan lembaga masyarakat lainnya terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan oksigen.
mulai dari konversi kebutuhan industri gas menjadi pemenuhan oksigen medis, sampai dengan melakukan impor oksigen. Kita juga sudah menerima berbagai donasi berupa oksigen konsentrator, tabung oksigen, liquid oksigen dari negara Singapura, Australia, Temasek, Indorama, Shopee, Pertamina, dan Tanoto. Diharapkan dapat terus kita memenuhi kebutuhan oksigen ini di fasilitas pelayanan kesehatan. Kami tentunya mengingatkan kembali untuk seluruh rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya terus mengupdate situasi oksigen pada sistem informasi rumah sakit online secara teratur. Dan kami mendorong Satgas Oksigen untuk menjadi forum koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten kota, termasuk memastikan pengawalan pada rute perjalanan yang ada pengetatan. Kedua adalah terkait testing dan tracing. Secara nasional, jumlah testing nasional meningkat. Namun khusus capaian terhadap target testing dan tracing di daerah PPKM level 4 adalah masih rendah. Terutama 3 hari terakhir yang terus mengalami penurunan. Seperti yang kita lihat pada slide berikut. Untuk angka positivity rate juga terlihat masih di atas 5%. Dan di beberapa provinsi, angka positif ini terlihat peningkatan yang menunjukkan adanya penularan yang luas di dalam masyarakat dan perlu penambahan testing untuk segera mengidentifikasi kasus yang sakit dengan populasi yang sehat. Dengan itu kita bisa memutuskan rantai penularan. Terkait capaian testing, 3 hari terakhir hanya 5 kabupaten kota yang mencapai target di atas 90%, yaitu Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Surakarta, dan Kota Yogyakarta, serta Kabupaten Sumeneb. Untuk kabupaten kota PPKM level 4, capaian testing sudah cukup bagus, namun perlu ditingkatkan dan dipertahankan, terutama pada saat akhir pekan dan hari libur seperti tabel berikut ini. Untuk memaksimalkan penemuan kasus serta menurunkan positivity rate, testing terhadap suspek dan kontak erat perlu terus kita tingkatkan. Agar kita dapat menurunkan laju penularan, selain mengurangi mobilitas, perlu diidentifikasi kontak erat dengan cepat. Melihat situasi sampai hari ini, seperti pada slide berikut, seluruh provinsi dan kabupaten kota harus meningkatkan upaya pemeriksaan kontak erat, karena rasio kontak erat dengan jumlah penduduk masih rendah, yaitu kurang dari 5 kontak erat per minggu. Sementara target yang kita harapkan adalah lebih dari 9 kontak erat per minggu. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota untuk terus meningkatkan kapasitas tracing dengan melibatkan kader, mahasiswa, bidan desa, ataupun Babinsa serta Babin Kaptipmas, yang mana dalam hal ini Kementerian Kesehatan telah ikut mendukung sebagian anggaran operasionalnya melalui dana alokasi khusus non-fisik, yaitu yang kita kenal sebagai BOK Puskesmas. Saat ini Kabupaten Demak dan Kabupaten Deli Serdang menunjukkan hasil tracing yang masuk kategori sedang, artinya cukup baik, yaitu 7,86 rasio kontak erat untuk Kabupaten Demak, dan untuk Kabupaten Deli Serdang adalah 6,10 per hari ini. Selain itu, semua kabupaten kota lainnya masih dalam kapasitas yang terbatas. Marilah kita bersama-sama saling berkolaborasi dan membantu menangani situasi yang sedang sulit ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Terima kasih Dr. Nadia. Bapak Ibu sekalian, memang kita sudah melakukan banyak hal, tapi tidak lupa masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan ke depan.
Sebagai penutup, ini 3 langkah yang dapat kita lakukan sebagai individu yang bertanggung jawab dan ingin segera keluar dari situasi darurat ini. Pertama, lindungi diri Anda. Jangan menjadi kasus baru. Praktikkan dengan disiplin dan ketat semua protokol kesehatan. Sekarang juga, pakai masker double atau masker N95, jaga jarak, kurangi mobilitas dengan tetap di rumah saja. Cuci tangan sesering mungkin dan jauhi kerumunan. Ingat, pembawa virus ini adalah manusia. Semakin banyak manusia berkumpul di satu tempat, semakin besar kemungkinan virus itu menyebar. Kedua, tidak perlu panik dan berebut ruang perawatan atau ICU di rumah sakit apabila terkonfirmasi positif. Laporkan ke puskesmas atau vaskes terdekat atau satgas setempat apabila mengalami gejala ringan dan sedang. Manfaatkan sarana telemedis. Ingat, Anda tidak sendirian. Kita akan saling membantu. Dirawat di rumah sakit atau tidak adalah keputusan dokter. Apabila menjalani isolasi mandiri, rutin ukur saturasi oksigen, suhu tubuh, dan tensi darah. Tetap berkonsultasi dengan dokter dan keluarga melalui saluran virtual. Jangan putus komunikasi. Apabila merasakan gejala yang lebih berat, komunikasi yang rutin tersebut akan membantu agar kondisi tetap terpantau, sehingga dapat dibantu untuk mendapatkan penanganan yang paling tepat secepatnya. Yang ketiga, apabila kontak erat, laporkan segera ke puskesmas pastinya. Pastikan diri Anda dites, berani dan bertanggung jawab. Ketahui dengan pasti kondisi tubuh kita. Jangan menjadi sumber penularan yang tak diduga orang. Apabila negatif, Anda membantu tim lacak atau tim tracing, memastikan Anda aman dari penularan. Maka kesimpulannya, langkah pertama akan berkontribusi mengurangi jumlah konfirmasi dan mengurangi angka kematian, menurunkan laju penularan secara drastis. Langkah kedua akan menurunkan beban rumah sakit atau bed occupancy ratio dan meningkatkan angka kesembuhan. Langkah ketiga, membantu kabupaten dan kota Anda mencapai target testing dan tracing yang diamanatkan Kementerian Kesehatan dan Kemendagri. Kombinasi ketiganya akan membantu kabupaten dan kota Anda keluar dari PPKM darurat. Dan ingat, segera dapatkan vaksin COVID-19. Apabila cakupan vaksinasi di kabupaten kota tinggi, maka bukan saja sukses membentuk kekebalan bersama, tapi juga membuat kota kabupaten lepas dari masa darurat. Bergabunglah dengan 42,6 juta orang Indonesia lainnya yang telah menerima vaksin pertama dan 16,6 juta orang yang sudah menerima vaksin kedua. Mereka adalah pelindung diri dan pelindung negeri ini. Percayalah, kita pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Semoga Tuhan melindungi dan memberkati bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.